Dengarkan baik-baik, sangat penting bagi kamu untuk memperhatikan visual yang kamu lihat dan kata-kata yang kamu dengar. Kamu mungkin pernah mendengar cerita ini sebelumnya, kamu merasa unik, deja vu. Tapi percayalah, ini semua sangat baru bagimu. Ini adalah kisah tentang spesies berbahaya dari makhluk anomali yang dijuluki SCP-939, juga dikenal sebagai dengan banyak suara. 28 Oktober 1981, semuanya dimulai dengan agen lapangan organisasi SCP hilang saat bertugas. Seluruh kasus telah berbau seperti kematian sejak awal. Di tepi sebuah kota yang dirahasiakan di negara bagian Amerika yang dirahasiakan, warga sipil hilang dalam jumlah yang luar biasa tinggi. Ini akan menjadi keadaan yang mengkhawatirkan, tapi hal-hal meningkat ketika petugas penegak hukum yang dikirim untuk menyelidiki mereka menghilang juga. Penghilangan cukup sulit untuk ditutup-tutupi. Penghilangan aparat penegak hukum adalah mimpi buruk kalau saja itu berhenti di situ. Ketika agen organisasi hilang, bel alarm berbunyi di seluruh distrik. Ancaman macam apa yang bisa menyerang warga sipil, petugas penegak hukum yang terlatih, dan bahkan anggota organisasi? Tentu saja langkah selanjutnya adalah peningkatan kekuatan. Ini adalah mengirim pasukan keamanan taktis yang bersenjata lengkap dan dipersiapkan dengan baik yang dikenal sebagai trapper dari lokasi penahanan organisasi terdekat. Ini adalah 6 operator taktis terbaik dari sektor ini. Apapun yang membunuh atau mengambil yang lain, itu tidak akan melakukan hal yang sama pada mereka, atau setidaknya tidak semuanya. Tim menerobos gudang bertingkat yang ditinggalkan di pinggir kota berdasarkan perkiraan titik hilangnya berbagai korban. Itu adalah lokasi yang paling layak dari ancaman anomali. Mereka menggunakan bahan peledak untuk memasuki gedung dan menyerbu masuk. Senapan serbu dan senapan mesin ringan berkobar. Tim berpisah untuk mencari bagian yang berbeda dari kompleks. Dalam sebuah langkah yang bahkan geng misteri dapat memberitahumu sering tidak berhasil dengan baik. Meskipun banyak episode Scooby-Doo mungkin dimainkan secara berbeda jika Shaggy menggunakan Heckler & Koch HK416. Tidak butuh waktu lama untuk bawa kematian dan pembusukan yang menyengat menyerang lubang hidung tim. Mereka telah bekerja untuk organisasi SCP cukup lama untuk mengetahui aroma manis khas daging manusia yang membusuk dari ingatan. Dengan kesadaran yang meningkat, mereka melanjutkan melalui gedung mencari sumber bau yang tidak sedap itu. Seorang anggota tim bicara via radio ketika mereka membuat penemuan mengerikan. Pertama, mayat agen lapangan organisasi yang hilang dibunuh oleh apa yang tampaknya menjadi satu gigitan besar dengan potongan fatal dari lehernya. Beberapa jenis binatang buas telah mengambil nyawanya dalam satu serangan yang menentukan. Sekali lagi, tingkat bahaya telah meningkat untuk tim trapper, tapi itu akan menjadi jauh lebih buruk bagi mereka semua. Beberapa tim yang telah berpisah untuk memeriksa lantai atas gudang tiba-tiba mendengar cerita paling mengerikan dari lantai bawah. Mereka mendengar rekan satu tim mereka meminta bantuan, jelas tertekan. Mereka bahkan tidak menggunakan radio mereka hanya terus berteriak dan berteriak, memohon yang lain untuk datang ke sana dan membantu mereka. Tapi ketika anggota tim lainnya turun ke tingkat yang lebih rendah, mereka segera menyadari bahwa mereka telah dipikat ke dalam perangkap oleh binatang buas yang jauh lebih cerdas dan jahat daripada yang pernah mereka bayangkan. Ini adalah kisah pertama kalinya operator organisasi SCP bertemu dengan spesimen SCP-939 dan hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Dalam kegelapan di bawah bangunan gudang yang ditinggalkan itu, mereka menemukan sarang monster yang penuh sesak. Binatang berkaki 4 besar dengan kulit merah tembus pandang dan duri-duri panjang yang ganas melesat di punggung mereka. Jejak daging manusia menjuntai dari taringnya yang panjang. Monster berdiri di atas mayat anggota tim yang telah meminta bantuan beberapa saat sebelumnya, atau lebih tepatnya, sepertinya mereka meminta bantuan beberapa saat sebelumnya. Makhluk SCP-939 telah meminjam suara mangsanya untuk memesan makan malam yang lebih sedikit substansial dari atas. Salah satu dari dua kemampuan paling kuat dari SCP-939 adalah kemampuan mereka untuk meniru suara dan melakukannya dengan akurasi yang benar-benar menakutkan. Saat ini tidak diketahui oleh organisasi bagaimana tepatnya mereka melakukan ini karena spesimen 939 sebenarnya tidak perlu mendengar suara sebelum mereka dapat menirunya. Dan struktur kompleks dari imitasi dan pola bicara mereka menunjukkan tingkat kecerdasan yang jauh lebih besar daripada yang tersirat dari sifat kebinatangan mereka yang lebih dangkal. Secara teoritis, kamu dapat berbicara dengan 939 di balik pintu kasa dan tidak tahu bahwa lawan bicaramu adalah makhluk yang akan dengan senang hati menggigit kepalamu seperti mereka akan berbicara denganmu. Ngomong-ngomong, kembali ke tim trapper yang selama terpojok oleh sekelompok monster menggunakan suara rekan satu tim mereka yang sudah mati. Makhluk-makhluk itu maju dengan taring yang menetes, bersiap untuk menerjang dan menambahkan beberapa mayat lagi ke hitungan. Untungnya para penyintas berpikir cepat, melepaskan tembakan dan melarikan diri ke lorong saat makhluk-makhluk itu mengejar. Setelah baku tembak yang menegangkan dan memanggil kontingen bala bantuan yang besar dan kuat dari lokasi penahanan terdekat, tim trapper baru saja mengendalikan situasi. Nyaris tidak terjadi suara lain dalam repertoar sarang 939 khusus ini. Organisasi dapat menangkap beberapa spesimen yang layak dan membawanya untuk ditahan dan dipelajari. Sementara beberapa nyawa hilang, monster ditangkap, tapi 939 berdiri terpisah dari kerumunan anomali lainnya dalam beberapa hal, termasuk fakta bahwa kengerian yang sebenarnya hanya dilepaskan setelah penahanan. Tim trapper yang berjuang mati-matian untuk menangkap makhluk-makhluk itu sejak awal mulai bertingkah aneh selama tanya jawab. Meskipun perangkat komunikasi mereka merekam akun audio yang relatif jelas tentang insiden tersebut, para penyintas mengalami penyimpangan memori
memori yang aneh. Detail yang kemungkinan akan tertanam di benak orang lain yang mengalami peristiwa ini sama sekali tidak ada dalam ingatan anggota tim. Itu adalah fenomena yang hanya pernah dilihat organisasi sekali sebelumnya. Itu adalah jenis perilaku yang persis ditunjukkan oleh orang-orang yang telah menjalani perawatan amnestik. Perbandingan inilah yang membuat mereka menemukan efek anomali kedua SCP-939. Mereka benar-benar menghirup bentuk amnestik aerosol dijuluki AMNC227. Ini menghambat bagian otak yang memungkinkan orang untuk membentuk ingatan selama mereka terpapar gas, menciptakan semacam kamuflase ingatan yang dapat disembunyikan oleh spesimen 939. Gas ini tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Kamu bisa berdiri di ruangan yang penuh dengan itu dan bahkan tidak pernah tahu. Satu-satunya yang mengatakan bahwa kamu bahkan memiliki ingatan yang terhapus oleh AMNC227 adalah perasaan deja vu yang aneh yang akan kamu alami jika kamu kembali ke titik pemaparan. Itu adalah senyawa amnestik yang sangat efektif. Organisasi melontarkan ide untuk menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri, mengingat jauh lebih mudah untuk mendapatkan AMNC227 dari 939 daripada metode pengorbanan biasa ke Ananthaseya. Dari mimikri suara yang sempurna hingga penghapusan ingatan yang sempurna dengan bonus tambahan berburu, pakai cerdas, dan kekuatan gigitan yang sangat kuat, 939 tampaknya merupakan spesies pemangsa yang sempurna untuk memikat dan membunuh manusia. Tentu saja, organisasi memiliki pertanyaan. Kepala di antara mereka adalah, apa-apaan ini? Dan bagaimana cara kerjanya? Semakin organisasi bereksperimen pada SCP-939, semakin mereka menjadi sangat sadar akan fakta bahwa hal-hal ini tidak beroperasi seperti makhluk hidup lainnya. Hampir semua sistem internal mereka, dari pembuluh darah ke sistem pencernaan mereka, sepenuhnya vestigial. Di bawah kulit tembus pandang mereka, monster-monster ini mati secara efektif. Tidak ada yang bekerja dan entah bagaimana tidak ada yang perlu bekerja. Mereka memakan daging manusia tapi daging itu hanya membusuk di perut mereka sampai mereka kemudian memuntahkannya. Tidak ada tentang biologi mereka yang menjelaskan bagaimana mereka menghasilkan amnestik atau bagaimana mereka bertahan secara teknis. Satu sampel dibedah sepenuhnya, sistem vitalnya yang berbeda ditempatkan ke dalam berbagai tabung, dan monster itu masih mencoba berbicara dengan anggota organisasi saat mereka melewati lokasi penahanannya. Beberapa ocehan kekanak-kanakan makhluk itu direkam untuk keturunannya dan rekaman itu benar-benar mengerikan. Apakah kamu melihat foto kami? Kami suka menggambar. Ayam menggantungnya di dinding kecuali kadang-kadang ketika orang lain berjas putih mengambilnya. Ayam menyuruh kami untuk tidak menggambar seperti itu. Itu membuatnya sedih. Jadi kami melakukan yang terbaik untuk menggambar hal-hal lain. Tapi terkadang kami lupa. Terkadang ayam menyembunyikan gambar atau merobeknya. Dia mengatakan kepada kami, bukan karena dia tidak menyukai mereka. Dia bilang itu untuk menjaga kita aman dari dokter jahat berjas putih. Tapi kemudian dokter membawa ayam pergi. Dan beberapa hal yang dikatakan oleh makhluk yang dibedah ini bahkan lebih meresahkan. Kami sangat lapar. Itu buruk. Tapi kami memakan kulit lama kami dan kepala tua kami. Rasanya enak tapi masih buruk. Kami masih lapar setelah itu dan meminta makanan. Mereka memberi kami makanan, bahkan makanan favorit kami. Tapi tidak ada yang terasa enak untuk kami. Semua yang terasa enak hanyalah sepotong daging. Kami meminta lebih dari itu. Dengan harapan dapat memahami biologi mereka dengan lebih baik, organisasi juga memutuskan untuk menjalankan beberapa sampel melalui SCP-914 Jarum Jam. Seperti yang diperkirakan, pengaturan kasar dan buruk menghancurkan dan mendeskonstruksi makhluk itu. Data pada pengaturan 1:1 telah disensor, tapi yang paling menakutkan dari semuanya adalah hasil dari eksperimen baik dan sangat baik. Untuk pengaturan baik, makhluk itu kembali mati. Untuk pengaturan sangat baik, makhluk itu telah direduksi menjadi tumpukan abu putih yang membara. Satu-satunya kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini bahwa ada pada tingkat yang benar-benar kosmik, 939 dimaksudkan untuk mati. Dan tepat ketika kamu berpikir bahwa SCP-939 telah mencapai langit-langit dalam kengerian sejati, monster-monster itu terus mengesankan dengan menaikkan bar mimpi buruk itu. Setelah 11 tahun dalam penahanan, salah satu dari spesimen 939 melahirkan bayi. Ini tampaknya tidak terlalu mengerikan mengingat kemampuan untuk bereproduksi setidaknya akan memberikan 939 kesamaan dengan kerajaan hewan lainnya. Tapi organisasi merasa ngeri saat mengetahui bahwa tahap larva SCP-939 terlihat sangat mirip dengan bayi manusia. Para peneliti yang diperintahkan untuk membedah makhluk-makhluk ini dalam prosesnya menemukan bahwa mereka juga identik dengan bayi manusia di dalam. Ditawari amnestik karena sifat traumatis yang dapat dimengerti dari pengalaman tersebut. Salah satu kelahirannya lahir mati dan yang lain dengan cepat mengkanibalnya. Binatang yang masih hidup segera belajar untuk meniru dengan sempurna suara dan perilaku anak-anak manusia, menawarkan alasan lain bahwa kamu tidak dapat mempercayai indramu ketika bertemu dengan SCP-939. Saat mereka tumbuh dan dewasa, semakin banyak bagian manusia yang jatuh, seperti ular yang berganti kulit setelah periode rasa sakit dan ketidaknyamanan yang berkepanjangan. Lebih dari kebanyakan makhluk yang ditahan organisasi, keberadaan SCP-939 sudah cukup untuk menimbulkan rasa
rasa takut eksistensial. Dan untuk makhluk yang penuh kejutan seperti SCP-939, tentu saja akan ada putaran lain di ekor panjangnya yang berwarna merah. Kamu tahu, kami sebutkan sebelumnya bahwa organisasi SCP secara singkat mempertimbangkan untuk menggunakan AMNC-227, gas amnestik yang dihembuskan oleh spesimen 939 sebagai bentuk amnestik tingkat B. Namun rencana ini kemudian dibatalkan ketika efek samping yang mengerikan terungkap. Amnesia tidak pernah menjadi perasaan yang baik. Memiliki titik kosong dalam ingatanmu sebenarnya sangat menyedihkan untuk dialami. Dan seperti yang kami sebutkan sebelumnya, orang yang terpapar AMNC-227 tampaknya mengalami deja vu yang gamblang. Ketika mereka pertama kali mengalaminya, itu akan menjadi ringan, tapi perlahan-lahan akan menjadi lebih kuat saat mereka bergerak menuju sumbernya. Sedikit demi sedikit kamu akan merasakan kepuasan semakin dekat sampai kamu mengembara ke dalam gua yang dalam dan gelap. Dan sebelum kamu menyadarinya, sekumpulan rang merah menutupi lehermu dan semuanya berakhir. Itu benar, AMNC-227 tidak hanya menghapus kenangan pertemuan dengan SCP-939, tapi juga memikat semua yang selamat kembali ke sarang makhluk itu. Mereka telah diberi tingkat Keter karena ada seluruh spesies dari benda-benda ini, dan bahkan para ilmuwan terbaik dari organisasi tidak dapat mengetahui dengan pasti seberapa jauh habitat mereka meluas. Mereka mungkin sedang menunggumu sekarang, siap menelponmu dengan suara ramah. Jadi ingat anak-anak, jangan percaya semua yang kamu dengar. Bagaimanapun suara bisa menipu. Sekarang tonton monster jahat yang diciptakan oleh organisasi SCP, SCP-2419, Orang Tertawa, dan SCP-002, Ruang Tamu dan Ruangan SCP paling menakutkan untuk makhluk SCP yang lebih menakutkan.